Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ada sukacita pada siang hari ini? Coba lambaikan tangan yang bersukacita. Oh, haleluya. Tuhan baik bagi kita semua. Nah, saya percaya bahwa minggu lalu kita dikuatkan, disegarkan dengan firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, dan kita mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini dalam sesi yang kedua saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa biarlah semua kita bisa menangkap firman Tuhan dan kita mau melakukannya dalam seluruh hidup kita. Nah, saya berbicara tentang gereja yang mengalami lawatan kuasa Allah. Gereja yang mengalami lawatan kuasa Allah. Apa ciri-cirinya kalau kita punya gereja ada lawatan Allah di dalamnya? Ada ciri-ciri bagaimana gereja kita beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan sungguh-sungguh kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Allah yang terus setiap minggu datang dalam gereja kita. Sehingga gereja kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mari kita baca firman Tuhan dulu. Satu ayat kita baca. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya sangat percaya bahwa kita seringkali mendengar akan firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan yang sangat powerful, yang punya kuasa, yang kita selalu baca dan kita sangat senang dan menyukai akan ayat ini. Nah, gereja yang mengalami pemulihan, sekali lagi, gereja yang mengalami pemulihan Tuhan, gereja yang mengalami terobosan dari Allah, itu akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami perkembangan secara pesat. Kalau gereja itu melayani Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan saya mau katakan, gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah gereja yang melayani dan mengandalkan kuasa Roh Kudus saja. Bukan mengandalkan kekuatan manusia, tapi kita melayani Tuhan dengan mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, mari kita melihat ciri-ciri gereja yang penuh kuasa. Mari kita melihat ciri-ciri gereja yang mengalami kuasa Allah. Harus ada di dalam gereja lokal kita. Harus ada di dalam pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jemaat, bahkan para pelayan Tuhan. Nah, ciri yang pertama gereja yang mengalami lawatan kuasa Allah, yang pertama adalah umatnya memiliki roh yang menyala-nyala. Ini ciri yang pertama. Umatnya memiliki roh yang menyala-nyala. Gereja Tuhan memiliki api yang menyala-nyala di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Roma 12 ayat 11 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saya percaya bahwa dalam masa pandemi itu banyak orang mengalami kesuaman rohani. Dalam masa pandemi banyak orang mengalami stagnan dalam pertumbuhan rohani mereka. Kita harus mengakuinya karena kita lebih banyak di rumah. Dan kadang-kadang walaupun kita ikut online dan kita tidak serius ikut online. Ibadah yang mungkin asal ibadah. Itu sebabnya dengar baik. Hari-hari ini banyak gereja mengalami kemunduran. Hari ini banyak gereja mengalami kesuaman rohani mereka. Banyak anak-anak Tuhan suam di dalam kerohanian mereka. Banyak yang mundur dari ibadah. Banyak yang mundur dari gereja. Karena mereka mengalami kesuaman. Dan mereka mundur di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita diingatkan lagi kembali. Gereja, orang percaya. Supaya janganlah hendak kerajinanmu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Artinya apa? Ini waktunya kita bangkit kembali. Ini waktunya kita rise up. Ini waktunya kita direstorasi kembali oleh Tuhan.
sehingga kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi sangat penting bagi umat Tuhan untuk memiliki sikap yang rajin dalam melayani Tuhan. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada orang malas dipakai Tuhan. Dengar baik. Malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas menyembah akan Tuhan. Tidak mungkin. Dan Alkitab berkata Tuhan akan memakai orang-orang yang rajin di dalam Tuhan. Tuhan memakai orang rohnya berapi-api, rohnya menyala-nyala bagi Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa supaya keinginan kita tidak boleh kendor. Gairah kita kepada Tuhan juga tidak boleh kendor. Semangat kita kepada tidak boleh kendor. Bahkan kasih kita yang kita terima dari Tuhan juga tidak boleh menjadi kendor. Harus bangkit supaya roh nyala dan kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau katakan gereja Tuhan, saudara dan saya, bahwa mengapa firman Tuhan sangat menekankan supaya roh kita tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Tentu ada alasannya. Alasan yang pertama adalah ketika roh seseorang padam, maka kerajinannya pasti menjadi kendor atau menjadi malas dan mundur di dalam Tuhan. Malas beribadah, malas berdoa, malas membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan malas sekali untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan, biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Alasan yang kedua adalah ketika roh seseorang padam, maka semua yang dikerjakan akan menjadi seperti sesuatu yang menjadi beban saja. Saudara-saudara, jangan melayani karena ada beban. Jangan melayani karena ada tanggung jawab saja. Tapi kalau kita melayani, roh kita ini baik, roh kita ini benar, hati kita ini benar, akan membuat kita semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Jadi ketika seseorang padam roh, maka orang itu gampang putus asa. Berapa banyak saudara yang seringkali putus asa dalam hidup ini. Melihat situasi, melihat keadaan dunia yang tidak menentu ini. Kadang-kadang kita kecewa, kita putus asa dengan Tuhan, saudara-saudara. Banyak orang gampang dan mudah menyerah di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini. Banyak orang tidak mengalami sukacita. Bahkan mereka bersungut-sungut hari ini. Lebih banyak menggerutu, lebih banyak mengomel menghadapi situasi yang ada ini daripada gairah dan semangatnya untuk dia mencari akan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang sulit beribadah, sulit sekali berdoa, sulit untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam masa pandemi itu saya banyak sekali menyelesaikan buku-buku. Saya baca buku Billy Graham, saya baca buku yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan itu melengkapi dan membuat iman saya tetap kuat, yang membuat saya tetap optimis, yang membuat saya tetap bersemangat, yang membuat saya memandang semua keadaan yang terjadi itu adalah Tuhan izinkan supaya kita semakin hari semakin diberkati Tuhan dan semakin bergairah bagi Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini supaya roh kita tetap menyala-nyala, maka kasih kita kepada Tuhan tidak boleh berhenti, saudara-saudara. Artinya kadar cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Bapa, kasih kita kepada Tuhan, itu harus kita bangkitkan dalam hidup kita. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, contoh Alkitab berbicara tentang Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan datang kepada jemaat di Efesus dengan jelas disampaikan bahwa ketika kasih mula-mula itu ditinggalkan, maka kaki dian akan diambil dari mereka. Kaki dian itu bicara apa? Hidup kekal. Jadi keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita harus pelihara dengan benar. Kita harus menjaga dengan benar. Kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita harus pelihara dengan benar. Itu sebab kita semua sedang menuju destiny yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Destiny itu adalah kerajaan sorga yang Bapa telah sediakan bagi kita.
Artinya saudara-saudara, pesan Tuhan kuat bagi kita bahwa kasih mula-mula sangat mempengaruhi semangat kita di dalam melayani Tuhan. Sehingga Tuhan mau supaya kasih mula-mula itu jangan sampai hilang. Yang percaya katakan amin. Bagaimana pada waktu kita jatuh cinta sama Tuhan pertama kali? Wah, kita semangatnya luar biasa. Rasanya kita ini dekat sekali dengan Tuhan. Rasanya kita tidak mau absen datang ke gereja, bahkan melayani Tuhan. Tapi bagaimana menghadapi masalah, kesulitan hari-hari ini, membuat banyak orang jauh dari Tuhan. Banyak orang tidak ada gairah, semangat. Saya bertemu banyak orang di gereja. Saya bertemu banyak orang dalam pekerjaan misi. Orang-orang menjadi suam. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga menjadi letih, lesu. Saudara. Karena pada waktu itu memang kita sulit untuk bergerak. Tapi hari ini oleh karena kasih karunia kita mulai diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bangkit. Itu sebabnya pesan Tuhan bagi kita, mari kita memiliki roh yang menyala-nyala dan terus melayani pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, di dalam hidup orang Kristen banyak yang tidak tahu bahwa Allah telah memberikan potensi kepada kita. Allah telah memberikan kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Allah telah memberikan talenta, bakat yang luar biasa untuk kita bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau melayani Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih saudara di misi, fokus misi. Ya, kalau Tuhan kasih di penggembalaan, fokus penggembalaan. Tapi lebih baik gembala yang berhati misi, itu yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau gembala punya hati misi, dia akan lihat di daerah sana, dia akan lihat orang, ya. Dan Bapak Ibu bersyukur karena Bapak Ibu punya gembala. Saya tahu persis Pak Samuel, dia seorang gembala, dia punya hati misi yang luar biasa. Dan itu sebabnya saudara, kita terus mendukung, mendoakan supaya beliau dapat dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi bagi kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Sebab itu kita harus menjadi garam dan terang yang berkualitas. Saudara-saudara, kalau kita memilih garam, kita harus memilih garam yang berkualitas. Itu sebabnya saudara-saudara, orang Kristen diumpamakan seperti garam. Garam yang bagaimana? Garam yang berkualitas. Garam yang punya mutu rohani yang baik. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa dan mempengaruhi orang lain. Untuk mengenal, bisa membawa keluarga kita, saudara-saudara kita, untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah dengan hidup kekristenan kita. Kita harus bisa menjadi garam dan terang yang mempengaruhi dunia ini. Kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Sehingga hidup kita punya pengaruh bagi masyarakat, bagi gereja, bagi sekolah, bagi pekerjaan kita, bagi dunia usaha kita. Di mana kita ada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya, katakan amin. Jangan puas dengan kekristenan kita hari ini. Kita bisa datang beribadah, kita bisa berdoa di rumah. Oh, bukan itu saudara-saudara. Lebih lagi Tuhan memakai kita sesuai dengan karunia potensi kita. Untuk kita bisa berdampak, mempengaruhi, bless to the city, memberkati kota di mana kita ada. Dan pengaruhi kota kita untuk kerajaan Allah. Yang percaya, katakan amin. Karena itu perlu disadari bahwa Tuhan memilih kita semua menjadi satu gereja, menjadi tubuh Kristus. Dari 270 juta penduduk di Indonesia, Tuhan pilih kita semua menjadi anak kesayangannya. Tuhan pilih kita semua dari sekian banyak orang itu untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Untuk membawa pengaruh, untuk membawa dampak dan perubahan bagi setiap generasi yang ada ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, api Roh Kudus harus terus menyala-nyala di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, kalau saya tidak punya api dalam hidup saya, tidak mungkin saya pergi ke kampung-kampung desa. Kalau saya tidak ada api dalam hidup saya, tidak mungkin saya mau pergi melayani Tuhan.
Kalau saya mau enak-enaknya, saya duduk diam di tempat praktek saya tinggal periksa pasien, dapat uang, dapat cien, dapat lui, dapat hepeng dengan baik. Saya mau pergi ke bangsa-bangsa untuk jadi berkat. Karena saya tahu Tuhan taruh hati seorang misi yang melakukan pekerjaan misi bagi dunia ini. Yang percaya katakan tuh amin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam waktu beberapa tahun ini saya terus membuka gereja baru, cabang-cabang baru. Dan saya bersyukur banyak orang bertobat, banyak orang percaya. Ya, saya buka sekarang ini di Hotel 88 Mangga Besar pada ibadah sore. Saya membaptis orang-orang Buddha yang belum kenal Tuhan. Itu 25 orang di daerah situ, saudara-saudara. Mereka percaya kepada Yesus, mereka mengenal Yesus. Dan inilah panen jiwa, penuaian jiwa yang besar-besar bagi kerajaan Allah. Yang percaya, katakan amin. Saya percaya Roh Kudus memampukan kita. Kalau kita punya kuasa yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, maka kita akan melakukan semua tugas yang Bapa berikan kepada kita dengan baik. Sampai nanti finishing well, dengan finishing strong. Artinya dengan kekuatan Roh Kudus kita terus menyelesaikan semua tugas tanggung jawab yang Bapa berikan kepada kita. Dan akhirnya apa, saudara-saudara? Gereja dapat mengalami pertumbuhan. Akhirnya apa? Gereja dapat mengalami multiplikasi. Akhirnya gereja dapat mengalami pelipat gandaan jiwa-jiwa. Karena umatnya memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Saya percaya kalau saudara terbakar dengan api kuasa Roh Kudus, engkau punya roh akan menyala-nyala. Engkau tidak akan tinggal diam, tapi engkau akan bergerak bersama-sama, together bersama-sama, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Dan ini waktunya, ini saatnya. Kita tidak boleh main-main lagi. Ini waktunya. Kenapa saya katakan ini waktunya? Karena kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Dan itu sebabnya mari kita semua bangkit untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, dampak daripada gereja yang dilawat Tuhan. Yang kedua adalah umatnya melayani dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita tidak melayani dengan kuasa Tuhan, kita akan menjadi frustasi. Kita akan menjadi depresi. Kita akan tertekan. Saudara, kita lama-lama jadi letih, letoi, lesu, saudara-saudara. Dan saya mau ingatkan, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, yang membuat kita bisa melayani Tuhan, akan membuat kita semakin hari, semakin bersemangat untuk Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan yang tadi kita baca begini. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Itu artinya apa? Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai hidup kita untuk bersaksi bagi kota-kota yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Termasuk kota Tangerang ini, Banten ini. Kita harus menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka tidak akan ada dampak apa-apa yang bisa kita buat bagi Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan bisa bergerak maju di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa kita akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa biarlah kita semua sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa kita semua telah mengalami baptisan Roh Kudus. Saya berdoa biarlah kita semua telah mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan akibat daripada pencurahan Roh Kudus itu kita punya kuasa, kita punya power. Dan akibat yang kedua kita berbahasa roh. Dan akibat yang ketiga adalah hidup kita berdampak. Artinya orang bisa melihat Kristus ada dalam diri kita. Dengan lewat apa? Lewat buah-buah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita bisa pengaruhi orang sehingga orang lain bisa mengenal Yesus. Nah, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Ia memperlengkapi mereka dengan kuasa sehingga pelayanan mereka sangat luar biasa, powerful, bertumbuh. Itu sebabnya dengar baik, semua kita yang melayani pekerjaan Tuhan, kita harus berdoa begini, Tuhan penuhilah aku dengan kuasa-Mu. Setiap hari, every day kita berdoa, Tuhan penuhilah aku dengan kuasa. Lengkapilah aku dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kenapa saya katakan demikian?
Karena di zaman rasul-rasul pun mereka semua murid-murid diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka begitu banyak orang bertobat, begitu banyak orang melayani, disertai dengan kuasa. Dan tanda-tanda heran menyertai mereka. Saudara-saudara, kalau ada kuasa, saya percaya tanda-tanda heran akan menyertai kita. Amin. Ketika kita doa orang sakit, karena power, karena kuasa, orang sakit sembuh. Ketika kita berdoa orang gila yang kerasukan setan, kita doa setan itu lari. Kenapa? Karena kita punya kuasa dari Tuhan. Bukan kita yang menyembuhkan orang sakit. Bukan kita yang bisa mengusir setan. Tapi kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yang membuat kita berdoa dan setan lari. Dan sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kuasa Tuhan perlu ada dalam diri kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu Kisah Rasul 2 ayat 47 berkata, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini lawatan Allah. Lawatan Allah di rumah-rumah, lawatan Allah di gereja, membuat Tuhan mengirim jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepadanya. Yang percaya, katakan amin. Dan kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Itu sebabnya hari ini saya mau beritahukan, andalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Jangan bergantung kepada potensi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia Tuhan berikan itu baik. Tapi kalau karunia itu ditambah kuasa akan jauh lebih baik. Amin. Haleluya. Dan kita harus punya kuasa. Saya pergi kemana-mana untuk mengkhotbahkan Injil, saudara-saudara. Saya mendoakan banyak orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Saya mendoakan orang yang baru pertama kali menerima Yesus dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa bagi mereka yang sedang terancam masalah rumah tangga, keluarga. Dan saya berdoa dan mereka kembali dipulihkan Tuhan lagi. Tidak jadi bercerai karena kuasa Tuhan menyertai kita, memberikan pengaruh, memberi nasihat kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau bersaksi kepada saudara bahwa saya mengalami kuasa Allah yang dahsyat dalam hidup saya. Saudara tahu kalau saya masih bisa berdiri sampai hari ini itu semua karena anugerah Allah yang besar. Di tahun 2021, saudara saya mau bersaksi dan Pak Samuel juga gak tahu, saudara-saudara. Dan 2021 itu saya diundang khotbah, walaupun banyak COVID, tapi ada satu gereja di Bandung dia mengundang saya khotbah. Dan saya ajak istri saya dan kedua anak saya, kami berempat ke Bandung. Dan saya rindu supaya saya bisa berfellowship dengan anak saya, istri saya. Kami sama-sama satu keluarga melayani Tuhan. Dan kami nginap di sebuah hotel. Dan kami berangkat pagi, hari Sabtu, tiba jam 12, saya ajak mereka makan di restoran Chinese food. Kami duduk makan, kemudian habis itu kita pergi ke hotel. Jadi saudara-saudara, istri dan anak saya laki-laki mengunjungi keluarga yang banyak di Bandung. Tapi saya dengan anak perempuan pergi ke hotel. Saya bilang, Papa mau istirahat sebentar, mau siap khotbah. Karena besok ada 3 kali khotbah. Jadi saya harus siapkan khotbah begitu. Dan saya pergi ke hotel, saudara-saudara. Pada waktu saya di hotel, saya belum tidur. Saya lihat handphone saya lihat WhatsApp. Saya lihat Facebook, ada berita apa. Saudara, sambil saya lagi lihat ini semua, tiba-tiba saudara-saudara, kaki kiri saya ini kram. Dia kram dari kaki kiri naik sampai ke tangan kiri saya. Jadi alias kaku, saudara-saudara. Tidak bisa angkat, tidak bisa jalan. Dan pada waktu itu karena saya seorang dokter, maka saya tahu saya dapat serangan stroke setelah habis saya makan itu. Tapi saya makan ikan saja. Dan saya mengalami stroke ringan, saudara-saudara. Tapi mulut saya normal. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Karena yang saya kena itu kiri. Jadi kalau kiri itu maka masih agak baik. Tapi kalau yang kanan kena itu biasanya lumpuh total. Dan ini lumpuh, saudara-saudara. Saya nggak bisa apa-apa. Saya panggil anak saya perempuan. Tolong angkat Papa, bawa Papa ke kamar mandi. Dan saya ke kamar mandi. Kemudian saya naik di tempat tidur. Dan saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan,
apakah di akhir hidup saya melayani Tuhan, saya udah pergi ke kampung-kampung, saya udah pergi ke desa-desa, apakah akhir hidup saya ini saya dengan stroke, dan saudara-saudara tidak bisa jalan kaki semua. Dan yang ada di pikiran saya siapa? Yang pertama saya telepon pendeta Gilbert Lumendong, karena itu teman saya dekat, melayani Tuhan sama-sama, menginjil sama-sama, KKR bersama-sama. Kalau dia KKR, saya seminar, begitulah. Dan dia berdoa saya, dia bilang, Tuhan masih mau pakai kamu, Dedi. Kamu tidak akan terus dengan stroke, kamu akan disembuhkan dalam nama Yesus. Karena saya suka lihat dia doakan orang dan orang lumpuh jalan, orang sakit disembuhkan, dan ada power, ada kuasa yang luar biasa. Walaupun dia lebih banyak punya karunia penginjilan. Dan saudara-saudara, kemudian saya telepon yang kedua Pak Rubin Adi. Saya telepon, Rubin, saya serangan stroke loh. Terus dia doakan saya. Dan yang ketiga saya telepon Dr. Yosafat Mesa. Itu juga teman saya profesi dokter, dan dia doakan saya. Dan mereka sangat kaget. Dan pada waktu itu saudara, saya tidak jadi khotbah di Bandung. Langsung saya bilang istri dan anak, bawa papa ke Bekasi, rawat di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Dan saya dirawat 5 hari di sana, saudara-saudara. Dan dokter neurologi datang, kemudian saya di scanning otak. Saya di scan otak. Ternyata saudara-saudara ada segumpal darah yang ingin menyumbat otak saya, ya, karena lemak, karena banyak kolesterol. Nah, karena kita sudah lanjut usia, sehingga saudara-saudara, tetapi puji Tuhan, darah beku itu tidak tetap, tapi tiba-tiba dia mengalir keluar kembali, mengalir keluar. Jadi hanya ada pembengkakan saja. Dilihat di scan, hanya ada pembengkakan saja, saudara-saudara. Dan itu yang membuat saya sedikit mengalami efeknya, lumpuh, saudara-saudara, lumpuh sebelah. Dan di rumah sakit saya dikasih kursi roda, ke kamar mandi di kursi roda. Kemudian mau makan juga tidak bisa, maaf. Mau pegang mic ini berkhotbah nggak bisa lagi 1 bulan penuh. Gemetaran tangannya, kancing baju ini nggak bisa, buka baju semua nggak bisa, mau ke kamar mandi ganti baju semua ditanggung, dijaga dan dirawat oleh istri. Itu sebabnya bapak-bapak jangan suka pukul marah sama istri, saudara. Istri itu yang menjaga kita di saat kita sakit. Dan saudara-saudara, di atas tempat tidur waktu pulang 5 hari, sudah suntik sana, suntik sini, saudara-saudara. Fisioterapi juga belum juga sembuh, saudara. Tapi pada waktu pulang, saudara tahu, 30 hari lamanya saya tidur terbaring di tempat tidur dan tidak buat aktivitas apa-apa. Tetapi hati saya angkat kepada Tuhan. Saya berkata kepada Yesus, Yesus, Engkau punya kuasa. Engkau memakai saya untuk mendoakan orang sakit sembuh. Dan hari ini saya mau Tuhan, demonstrasi kuasa-Mu ini berlaku buat hamba-Mu ini. Aku juga mau mengalami mujizat dari Tuhan. Sembuhkan saya, saudara. Saya berdoa 30 hari lamanya. Yang saya lakukan adalah ambil handphone saya putar lagu-lagu NDC, ya, seperti yang tadi kita nyanyi, kuasa-Mu lebih besar. Saya dengar lagu itu dan saya sungguh-sungguh dengan lagu-lagu yang menguatkan, meneguh, membangkitkan. Saudara tahu, 30 hari saya berkata begini, Tuhan, saya tidak mau sampai di tempat tidur ini. Saya mau bergerak lagi. Saya mau melayani Tuhan lagi. Ada jiwa-jiwa yang menanti saya. Tuhan, sembuhkan saya. Lawatlah saya. Saya minta belas kasihan-Mu tercurah sekali lagi untuk saya. Sembuhkan kaki dan tangan kiri. Baik saya bisa berfungsi kembali. Pada waktu saya berdoa itu kepada Tuhan, tiba-tiba saya turun dari tempat tidur. Dan saya bisa angkat kaki. Dan sekarang saya sembuh secara total. Kaki sembuh. Tangan sembuh. Sembuh karena kuasa Tuhan. Dengar baik, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Andalkan kuasa Roh Kudus. Andalkan Yesus dalam hidup kita. Pelayanan kita akan diberkati karena kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya akan menjadi hampa dan kosong. Tapi kalau ada power, ada kuasa, semangat itu akan membara dalam hidup kita untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Amin. Pemimpin pujian harus punya kuasa. Pengkhotbah harus punya kuasa. Semua kita yang melayani Tuhan harus dengan kuasa. Maka kita akan melihat hasil dari pelayanan kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, gereja yang mengalami lawatan Tuhan, yang ketiga adalah
umatnya memiliki hati yang kudus, hati yang bersih. Saudara-saudara, Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, bagaimana kita bisa memancarkan kehidupan kepada orang lain? Tentu kita harus punya hati yang bersih, hati yang murni, hati yang kudus, hati yang layak, hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memakai kita di dalam melayani Tuhan. Saudara dengar baik, dalam pelayanan pasti ada masalah yang kita hadapi. Di gereja pasti ada masalah. Di luar kita juga pasti ada masalah. Tidak ada kita yang tidak menghadapi masalah. Dalam pelayanan pasti ada masalah yang dihadapi oleh kita semua. Ada kesulitan, ada tantangan, ada gesekan, ada godaan-godaan yang datang silih berganti dalam hidup kita dan pelayanan kita, bahkan keluarga kita. Namun yang paling penting ialah kita harus tetap menjaga hati. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bisa mengontrol pikiran kita, kalau kita bisa mengontrol hati kita, kalau kita bisa menjaga hati kita supaya kudus, supaya berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang luar biasa dan dipakai Tuhan. Semakin bertumbuh satu gereja, dengar baik, semakin berkembang satu gereja, seringkali terjadi gesekan. Jika kita tidak bisa menjaga hati, maka akan mudah kita mengalami sakit hati. Kita benci, kita dendam, kita iri hati, kita mendapat akar kepahitan dalam diri kita. Kita kecewa dengan orang-orang yang seiman dengan kita, yang melayani Tuhan bersama-sama. Mungkin di dalam gereja. Itu sebabnya dengar baik. Semakin pelayanan yang berkembang, itu akan membuat saudara kadang-kadang menjadi sombong. Saudara, ada banyak orang sombong di gereja. Ketika bisa dipakai Tuhan, bisa khotbah dengan baik, kadang-kadang orang menjadi sombong. Saudara-saudara, kenapa dia sombong? Karena dia tidak bisa menjaga hatinya dengan baik. Itu sebabnya tugas yang Tuhan berikan kepada kita, melayani pekerjaan Tuhan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Kita harus memiliki hati seorang hamba yang melayani Tuhan dengan kerendahan hati, supaya Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Jangan bangga karena pangkatmu, kedudukanmu, jabatanmu di dalam gereja. Itu tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Kita harus melayani Tuhan. Dan kita melihat bahwa Allah melihat hati kita, bukan Allah melihat penampilan kita. Yang setuju katakan amin. Orang dunia kan lihat penampilan kita. Wih, dia hebat ya, dipakai Tuhan. Tapi Allah tidak melihat kehebatan kita. Allah melihat penampilan yang ada di dalam kita. Di dalam itu adalah Allah melihat hati. Nah, contoh yang jelas ketika Samuel mau melantik seorang Israel menjadi raja. Anak-anak Isai keluarnya banyak semua. Tetapi saudara-saudara, Tuhan hanya memilih seorang yang hatinya tulus, murni, benar melayani Tuhan. Namanya Daud, saudara-saudara. Daud itu adalah seorang yang punya hati suka menyembah Tuhan. Maka jatuh pilihan, dia diurapi oleh Samuel dan dia bisa melayani Tuhan dengan baik. Itu sebabnya dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata begini. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Semua kita yang ada hari ini dengar baik. Mata Tuhan tertuju bukan karena kita rajin ke gereja. Mata Tuhan sedang melihat bahwa hatimu apakah benar di hadapan Tuhan atau tidak. Itu sebabnya semua kita yang melayani pekerjaan Tuhan harus menjaga hati kita. Melayani juga dengan hati kita.
tanpa ada motivasi yang jelek, motivasi yang lain. Tapi kalau motivasi hati kita benar, maka Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Yang percaya, katakan amin. Tuhan memakai hidup kita bukan karena kita memiliki kemampuan untuk memimpin, bukan karena kita memiliki skill yang hebat, tetapi karena sikap hati yang benar kepada Allah, itu yang membuat Tuhan mengurapi kita dengan kuasa. Tuhan memakai kita dengan dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya Daud dipilih karena hatinya yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Dan dia diurapi dengan urapan yang dahsyat. Dan dia menjadi raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena sikap Daud yang benar di hadapan Allah. Sikap hati kita yang benar akan membuat kita berkenan di mata Tuhan. Maka kuasa mujizat akan selalu menyertai pelayanan kita. Sehingga akan terjadi kebangkitan rohani pribadi kita, bahkan kebangkitan rohani orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan gereja Tuhan juga mengalami kebangkitan secara rohani. Saya berdoa hari ini, jaga hati kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa dipakai Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, dengar baik, kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Tuhan akan memakai kita semua dengan kuasa yang tanpa batas, unlimited power. Tuhan bisa pakai bukan karena saudara sekolah teologi juga hebat baru Tuhan pakai, tidak. Anda orang awam, orang sederhana yang datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan pakailah aku dalam hidup ini di masa muda, oh sisa hidup ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka kalau kita minta itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasanya yang tanpa batas. Dan Tuhan pakai kita untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan hari-hari ini. Banyak orang butuh kuasa Tuhan. Kalau tanpa kuasa Tuhan, kita tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Kita tidak bisa membawa orang datang percaya kepada Yesus. Karena kuasa Tuhan yang membuat orang banyak datang berduyun-duyun dalam satu gereja dan mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya berdoa gereja GBI Citra Raya akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bukan 3 gereja yang dibuka, akan mencapai 10 gereja yang dibuka. Yang percaya katakan amin. Karena kita masih kuat. Amin. Gereja harus menjadi gereja misi, gereja yang misioner, gereja yang memenangkan jiwa, gereja yang menjangkau jiwa, gereja yang membuka gereja baru. Itulah yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Itu sebabnya program BPP kita adalah menanam gereja baru. Dan gereja lokal harus menanam gereja-gereja baru bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga ada hamba-hamba Tuhan yang banyak ini bisa ditempatkan, kau jadi gembala di sini, kau jadi gembala di sini. Dan semua melebar dan banyak jiwa kita jangkau bagi kerajaan Allah. Jadikan gereja misi, gereja yang melakukan pekerjaan amanat agung. Tuntaskan semua sampai dia datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.